inspektorat atau Pemda kan gitu. Kedua, terus terkait kemarin pernyataan bahwa SK itu terbit dari Kades atas rekomendasi Bupati mengetahui camat. Artinya permintaan Kades itu bahwa jika pun harus mengeluarkan peninjauan kembali SK-nya, itu mereka meminta rekomendasi Bupati dan juga melalui camat seperti sejarah. Terus kemudian karena tadi konsekuensi hukum kemungkinan gugatan ke mereka, lebih awalnya itu dulu, nanti bisa berkembang. Kita lihat dari teman-teman Kades punya statement seperti itu wajar. Tapi dalam hal ini ketika prosedur itu dilakukan kan, aturan ini dibuatkan dalam kondisi itu untuk mengatur dan kondisi itu sesuai dengan norma apa yang diharapkan. Nah, ketika sesuatu itu yang dijalankan itu tidak sesuai dengan prosedur, kan berlaku tindakan penegakan hukum harusnya. Logikanya seperti itu. Yang kedua, justru malah kita memberikan suatu pengertian seperti ini. Ketika itu dibiarkan, ketika itu kita tidak ambil sikap, titik poin utamanya proses pengisian waktu itu dari awal sampai dengan pelantikan, formal hukumnya terpenuhi atau tidak? Enggak kan? Dengan adanya bukti, gini aja, saya ulangi, dengan adanya bukti yang didapatkan baik dari eviden laporan kami maupun dari APH ataupun dari UGM, dengan eviden bukti yang ada, artinya proses pengisian perangkat desa waktu itu sampai dengan terlantik itu formalnya terpenuhi atau tidak? Tidak terpenuhi kan? Nah, kalau itu dibiarkan, yang jadi masalah kan sampai kapan? Pertanyaan bagus tadi loh, ini nunggu proses P2N atau Kades? Nah, maka dari itu kan kita menghantarkan rekomendasi. Toh rekomendasi itu kan sudah kita melalui banyak pertimbangan. Pertama, berdasarkan dari eviden bukti dari pernyataan si pihak ketiganya, saksi. Yang kedua, siapa sih yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat? Kan kepala desa. Toh izin segala macam itu kan suatu proses ya. Tapi kewenangan kepala desa. Bukan kami artinya kan menyudutkan kepala desa, enggak. Bukan. Artinya apa? Dalam hal ini kan kami bahasanya itu kan kita perintahkan kepala desa untuk meninjau kembali atas SK. Meninjau kembali itu bukan berarti langsung dikot segala macam. Bukan seperti itu. Artinya gini, bisa jadi monggo dari kepala desa atau apapun terhadap rekomendasi kami, oh kami mendapat rekomendasi itu, terus kepala desa dalam meninjau SK itu ada dua pilihan. Yaudah, saya tidak lanjuti inspektor aja, tidak lanjuti. Atau kedua, dia mengambil langkah untuk minta pendapat ahli, minta pendapat siapapun. Oh, datang ke Tunla, minta konfirmasi ke siapa, atau minta Mendagri, minta fatwa seperti ini. Gimana? Bisa-bisa saja kan? Untuk minta lanjuti itu. Bahasa kami dalam rekomendasi tidak langsung, oh Kades harus mencabut, membatalkan SK-nya. Kan enggak? Bahasa kami kan meninjau. Nah, yang pertama, kan kami ada 3 rekomendasi. Memang 3 ini kan saling terkaitan. Pertama, kita merintahkan untuk pengembalian sejumlah uang kepada keuangan desa. Itu kan terkait dengan surat 5 dari kejaksaan. Surat 5 kejaksaan ada 2 poin substansinya. Satu, ada potensi kerugian 62 juta sekian dikarenakan pelaksanaan ujian oleh pihak ketiga yang tidak sah. Sehingga ada 2 item di sana. Potensi kerugian dari pihak ketiga yang tidak sah. Atas 2 petunjuk itu kan kami melakukan konfirmasi. Kuncinya di mana? Pihak ketiga sah atau tidak? Hanya kita melakukan konfirmasi ke UGM lah. Ketika UGM menyatakan seperti itu, mau nggak mau, karena kami menindaklanjuti dari limpahan kejaksaan,
otomatis kan kami menjawab nih, merekomendasi, menarik kesimpulan dari apa yang diperintahkan dari Kejaksaan Tinggi ke kami ya. Jadi ketika kita dapatkan evidence atau bukti dari pihak ketiga UGM seperti itu, dia mengatakan tidak pernah, berarti dampaknya dari itu uang negara yang dibayarkan pihak ketiga tidak sah dong. Makanya kita rekomendasikan untuk pengembalian. Terus yang jadi masalah, apakah cuman kita mengatakan cuma kembalian toh? Kan tidak mungkin. Dalam satu kerangkaian ada peninjauan SK, ada pengembalian, dan ada uji ulang. Karena uji ulang berdasarkan dari bukti yang ada menyatakan dari UGM sendiri tidak menyatakan kerjasama untuk melakukan ujian itu. Nah, terus yang masalah siapa yang telah melakukan selama ini? Kan ya itu kadang. Nah, itulah makanya kita sangat mencoba untuk hati-hati untuk membuat suatu rekomendasi. Jangan sampai apa yang kami keluarkan itu justru kok dibilang menyudutkan kepala desa segala macam. Enggak, kita sudah berusaha untuk memberikan suatu solusi itu untuk kebaikan semuanya. Ya. Prosesnya tadi, proses seleksi tadi kan kepala desa kan tidak langsung turun karena dibentuk pansel sendiri. Pansel sendiri dalam proses rekrutmen perangkat itu ada pendampingan dari camat dan PMD. Ya, nah, di lingkup ini apakah camat atau PMD dan pansel sendiri itu tahu atau tidak, dan kenapa bisa kecolongan? Karena salah satu item camat di sini juga melakukan pengawasan. Ini kan tentunya kan dalam proses pengisian itu seperti bukti apa yang ada pada kami itu, mereka sudah berusaha untuk melakukan kegiatan monitoring ya, kunjungan ke lokasi yang informasi yang kita dapat ya. Yang kedua, dalam hal ini seperti apa yang kita dapatkan informasi, namanya juga penipuan ya. Yang namanya penipuan kan tergantung orang yang pandai menipu itu sejauh mana. Sepandai-pandai orang kan bisa ditipu juga ya. Nah, itulah yang di sini. Terlepas ada beberapa orang yang mengatakan, loh kami kan ujiannya di lingkup sana, di asal sana, kami sudah berusaha ngecek ke sana. Nah, terus ketika camat PMD itu kan setahu saya kan dia sebagai pihak monef. Tentunya dalam proses pengisian itu diutamanya di siapa dan dilaksanakan oleh pansel, tentunya itu diutamakan dilaksanakan oleh pansel lah, para pihak itu monef. Kami kalau mereka tahu dan tidak tahu, sebatas informasi yang kami dapat, mereka sudah berusaha untuk melaksanakan secara maksimal mungkin. Kalau saya jawab nggak tahu, lebih bukti apa? Kalau saya jawab tahu, ya saya nggak bisa jamin. Tapi yang pasti mereka sudah mencoba untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin menurut apa yang mereka ditugaskan pada mereka. Pansel, bukan pansel. Rekomendasi ini artinya beban akhirnya dijualkan ke Kades, dan tentunya korbannya juga yang terpilih juga yang menjadi korban. Terus ditanyakan? Ya, dengan konsekuensi hukumnya dibebankan ke Kades. Ya, Mas. Gini, yang kami dapatkan bukti evidence selama ini memang karena dari pihak pelaku itu kan dari sisi orang penyedianya ya. Ya kita tahu semua yang informasi yang kami dapatkan dari Polda kan ditetapkan sebagai DPO juga secara benar seperti itu. Oh, pelakunya itu dia. Sampai saat ini kan baik Kades, panitia maupun perangkat sebagai korban juga. Tentunya dalam kami merekomendasikan itu bukan kita membicarakan siapa yang korban. Ini loh, yang kita rekomendasikan itu kita pengen kembalikan proses itu kepada proses aturan yang seharusnya. Ini enggak
kalau belum masa mengorbankan, kita nggak mengorbankan, kita cuman pengen menunjukkan kepada teman-teman baik kades, panitia, kan rekomendasi kami kan kepada siapa, kepada kepala desa dan panitia, itu kan nggak cuma kepala desa toh ya. Nah, karena dalam hal ini mau nggak mau kan yang sebagai toh panitia juga yang menunjuk, membentuk, mengangkat kan Pak Kades juga, kewenangan pengangkatan segala macam kan Kades juga. Bukan berarti kita mengocokkan Kades, enggak, cuma rekomendasi kami itu berdasarkan gelar ekspos perkara itu kami mencoba untuk menunjukkan kepada ini loh pemerintah desa dan pelengkapnya termasuk apa namanya si panitia perangkat desa, kita menunjukkan ini prosesnya itu seperti ini, ada kelemahan seperti ini, kita ingin merekomendasikan ini yang seharusnya pada tempatnya pada rekomendasi tujuan kita seperti itu. Dengan yang